Saya Bambang Tri, penulis Jokowi Anti Kampus 1, 2, dan seterusnya. Saya sangat membutuhkan donasi Anda untuk mengunjungi kembali titik-titik di mana saya kunjungi waktu saya menulis buku itu. Untuk menyegarkan dan mericek kembali semuanya. Saya sangat membutuhkan donasi itu. Percayalah bahwa ini semua saya abdikan untuk bangsa dan negara. Ini semua bebas dari kebodohan mengenai siapa Jokowi itu. Terima kasih. Hai guys, balik lagi di channel Mbak Eriek. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Guys, kemarin kan kita sempat dengar ya mengenai isu utangnya Dokter Tifa gitu ya. Sekarang malah justru Dokter Tifa itu membuka donasi guys. Dia menggalang donasi. Nah, untuk apa tuh guys? Netizen kan curiga gitu ya. Masa sih untuk urusan pribadi dia minta bantuan gitu ke rakyat? Apakah mau mengikuti cara dari Bambang Tri dulu gitu ya, yang pernah juga membuka donasi? Kira-kira seperti itu guys. Ini kan aneh banget ya, dia yang punya urusan pribadi, dia yang punya hutang, tapi rakyat yang disuruh bantu gitu. Tapi katanya sih dia bilangnya bukan untuk bayar utang tentunya ya, ada alasan lain. Dan kita dengarkan aja deh komentar atau pernyataan dari Dokter Tifa ya ketika menggalang donasi, dan bagaimana komentar netizen juga. Kita lihat videonya berikut ini. Saya Bambang Tri, penulis Jokowi Anti Kampus 1, 2, dan seterusnya. Saya sangat membutuhkan donasi Anda untuk mengunjungi kembali titik-titik di mana saya kunjungi waktu saya menulis buku itu. Untuk menyegarkan dan mericek kembali semuanya. Saya sangat membutuhkan donasi itu. Percayalah bahwa ini semua saya abdikan untuk bangsa dan negara. Ini semua bebas dari kebodohan mengenai siapa Jokowi itu. Terima kasih. Itu butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan sidang itu. Makanya kita memang kali ini mengajak 220 juta rakyat Indonesia, Anda yang memiliki akal sehat, Anda yang mau menegakkan keadilan kebenaran, ayo donasi buku dengan kami. Ya, jadi kan Ibu sedang membuka donasi untuk buku bisa melewati sidang ini ya. Tulisan Bambang Tri inilah yang semua kita menjadi ada di sini. Ya, pada saat saya bersama dengan Bambang Tri, apa dia bilang? Tujuan saya menulis buku itu cuma duit kok. Astagfirullah. Makanya gimana dia ngomong? Pada saat saya ke Pati, ke mana itu? Kakaknya Pak Jokowi. Bukan, ke rumahnya, kalau nggak salah di Pati ya. Nah itulah cerita itu. Nah saya bawa kan ke Jakarta. Bambang Tri. Bambang Tri, dia bawa ke Jakarta. Nah dalam perjalanan saya nginep di Jogja, terus dalam perjalanan ke Jakarta kan pakai mobil saya lewat tol ya cerita. Karena dia lagi senang mungkin dia kan, karena saya buka donasi di X saya dapat 125 juta dia ya kan. Nah dapat 125 juta dia senang. Pada saat dia senang, mungkin semua dia keluarkan. Dia curhatlah di situ bahwa tujuan dia ya cuma duit gitu loh. Dan keluar dari penjara dia pinginnya bergen dengan Pak Jokowi gitu. Jadi kita sebenarnya sudah disesatkan oleh bukunya Bambang Tri, yang semua itu artikel-artikel itu bisa kita dapatkan secara online, bukan penjajakan wawancara di lapangan, penelusuran, investigasi gitu bukan. Setelah dapat 125 juta donasi lewat akun X saya bilang, bayar seluruh utangmu, sisakan untuk kita penjejakan penelusuran narsum-narsum yang ada di buku undercover itu. Mana hasilnya? Pret, nol. Ketika kami ke Salatiga masuk dalam, katanya ada temannya Pak Jokowi yang adik angkatannya, katanya ya kan, adik angkatan atau angkatannya SMA, SMP 40 atau SMA 6 Yogyakarta. Sebelum sampai ke rumah itu, sini aja, berhenti di sini, di dekat tambal ban lah, kami turun, Serami harus berhenti, saya saja, nanti dia takut ketemu dengan kalian, katanya. Nggak bisa begitu, ini kan uang donasi. Untuk penjajakan penelusuran, orang mengasih dana itu untuk menginvestigasi lagi, menelusuri lagi itu kebenaran buat Jokowi undercover 3 gitu tujuannya. Enggak, dipaksa saya berhenti mobil, dia sendiri naik ojek. Terus setelah itu dia laporkan, udah apa, dia takut dia ketemu bla 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 bla. Jadi nggak ada verifikasi narsum apapun dari buku Jokowi undercover. Coba satu pun. Jadi 3 kali saya melakukan ya, ke katanya narsum. 3 kali hal yang sama dia lakukan gitu. Berarti awalnya abang menelusuri itu referensinya buku Bambang Tri itu. Peneliti bang saya. Iya. Iya, ya kalau itu Cari kita naluri data lapangan, peneliti. ada pakai ilmiah, maka ada wawancara ke lapangan. Siapa yang wawancara Pak Kas Bujuk? Saya kan. Iya. Jadi jangan diklaim oleh Refli Harun, apalagi Rosuryo. Gitu. Oke, jadi Dengan Bambang Tri juga saya lakukan itu. Bensin sendiri, biaya tol sendiri. Kenapa?
Saya bermaksud, bener nggak sih narsum-narsummu itu di Jokowi Undercover 1 dan 2? Hasilnya? Nol. Lah, Kesempatan ini saya mengajak sahabat-sahabat seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Anda bisa membantu mendukung perjuangan saya dengan menggalang dana semesta. Kok bisa lah Kotifa ya? Ketika ada masalah pribadi kau libatkanlah pendukung kau untuk galang donasi. Apa alasan kau untuk ini, untuk persidangan kau? Itu butuh logistik, kau bilang. Kau butuh bantuan lah untuk galang donasi. Pakai ya seperti biasa lah menggunakan ayat-ayat suci. Ini kan masalah pribadi kau, Tifa. Kau yang berbuat. Ketika kau bersangkutan dengan hukum, kau libatkan orang-orang yang mendukung kau untuk galang donasi. Padahal selama ini ya Tifa ya, bahkan sebelumnya dia tersangka, hampir sekali kan preskon. Itu tuh makan tuh bukan di restoran biasa, restoran yang kau bilang sendiri ya Tifa ya, kau yang bayar sampai jutaan. Itulah alasan kau, kami nggak ada profit, saya profitnya dari jualan buku. Itulah alasan kau ya Tifa ya. Gak tahu ya Tifa ya. Jangan kau sampai galang donasi untuk kepentingan pribadi kau, untuk bayar utang. Kau libatkan pengikut kau yang gak ngerti apa-apa itu, yang gampang tuh dengan tipu daya mulut kau itu, tipu muslihatmu itu gampang digonggongin. Galang donasi, kau yang terima utang, kau libatkan orang lain. Ini sama ini kayak siapa ini, si Panci ini. Ngakunya kita tuh butuh jujur. Kau yang tukang bohong. Dari kemarin ya, Panci, dari mulai podcast, hampir keliling kok podcast itu, mau bilang bahwa penangkapan kau tuh seperti peristiwa G30 SPKI. Kalau mau tahu bagaimana saya dijemput paksa, tonton aja tuh film G30 SPKI. Mana kau didatangi baik-baik, kau bilang saya didatangin laki-laki pakai masker. Kalau nggak ada yang ngomong, saya nggak tahu itu siapa. Oh, saya kenali suaranya. Kenali suara gimana? Mereka datang baik-baik tanpa masker. Bahkan menyebutkan namanya. Ya kenal tahu. Kalau lihat mukanya disebutkan namanya. Dengan menunjukkan surat. Ternyata ya baru ketahuan. Kau tahu kau sama istri kau. Kau diam aja. Istri kau galak kali istrinya. Tahu lah, kita pikir ya, si Panci ini udah ini kali ya umurnya tuh udah apa kalau apa itu kan kalau udah ngomel kan mau congor itu salah sama istrinya di rumah. Pantas kau pelampiasan kau di TV, kau congor kau cuap-cuap di rumah nggak ada artinya. Kau pantas diam aja kau. Istri kau yang bela kau. Kali istrinya. Terus kau bilang apa? Pengakuan kau. Saya waktu itu lagi di ruang kerja. Habis sholat saya tertidur. Nanti di tempat lain kau bilang kau habis sholat baru selesai sholat jam 7 ya Panci. Kau baru selesai sholat subuh kau bilang. Nah sementara pada kenyataannya apa? Kau itu ada di kamar mandi, di kamarmu. Saya ada di ruang kerja habis sholat. Sementara mereka masuk ke kamar istri saya. Kok ada istilah kamar istri saya? Di mana-mana itu rumah tangga itu ada kamar utama, kamar anak, kamar tamu. Kok kamar istri saya? Dan sementara kenyataannya kau tuh ada di kamar mandi. Kenapa kau nggak sekalian cuci muka, gosok gigi, udah pagi? Saya nggak sempat, minimal cuci muka dulu toh. Seperti piramid itulah, minimal cuci muka dulu toh. Kenapa nggak cuci muka? Kalau ditangkap waktu polisi datang lagi di kamar mandi. Lagian kau kan lagi sholat subuh, emang kau nggak wudhu kau? Mana-mana orang tuh bangun tidur, sholat subuh, gosok gigi. Kita tuh wudhu, gigi kita bersih. Sopan polisi itu datang. Tahuan pembohongnya ini. Sibuk kali, jujur kau tukang bohong kau Panci. Habis kau kalah kau pasti. Alasan kan mempersulit Pak Jokowi. Datang, dia harus datang. Kalau dia nggak boleh pakai Zoom. Kalau dia pakai Zoom, saya nggak mau sidang. Nggak bisa pemilih, kau terdakwa. Kau pula ngatur-ngatur hakim. Nah sama si ini. Si Tifa kena sama hakim kemarin. Pak Firmanto, itu Profesor Firman. Pengacaranya Pak Jokowi, dia bilang Pak Jokowi harus berani hadir nanti persidangan. Saya aja berani hadir. Ya kau harus berani lah. Kalau nggak datang, kau seperti kata Profesor Firman, kau ditahan, kau dijemput paksa, kau nggak bisa datang, kok bisa pula. Di acara kemarin tuh ya, di catatan demokrasi, hanya dalam hitungan menit si Tifa berbohong. Itu ada mantan hakim pengadilan tinggi. Dia itu mencatat pernyataan si Tifa. Dia tanya, tadi Anda mengatakan bahwa mantan presiden saya
presiden saya itu memasukkan ijazahnya. Terus dia bilang, oh bapak jangan dengar sepotong-sepotong, itu hanya premis. Memangnya kau apa? Lagi stand up kau? Udah jelas kalau itu di reply, jelas kau ngomong seperti itu. Aku pun dengar. Bisa dipantis. Ini apa? Lidahnya tuh memang lidah ini, lidah ular. Cepat kali ini. Silat lidahnya mengerikan orang-orang ini. Terus apa yang jadi saksi si Roy tadi di persidangan? Relawan yang mau tukang demo itu jadi saksi. Lucu ini. Dan nanti kami akan hadirkan 150 saksi. Siapa saksi kalian? Tadi aja kok nggak bisa menghadirkan saksi. Supir kau yang merekam itu sama itu emak-emak tukang demo mau jadikan saksi. Selamat tidur yang cukup ya Kotifa malam ini. Kita dengar sama-sama apa isi dakwaan kau. Oke, Tifa, semangat Tifa, semangat spiritualitas. Oke teman-teman, kita sudahi nontonnya dan ya terus terang kita prihatin dengan Tifa ya dan ya kasihan juga. Betul-betul dia ya terdampak secara psikologi dengan mengesankan bahwa ia kuat, ia mampu untuk sampai ke persidangan, bahkan ancamannya kalau teman-teman nonton utuh video itu, ia mengancam bahwa persidangan ini akan berjalan bertahun-tahun, bahkan ia katakan 4 tahun akan menjadi persidangan lama karena membelejeti 709 barang bukti. Saya justru kasihannya begini teman-teman, karena secara psikologi ini sesungguhnya sangat sangat memberi kesan kepada kita bahwa sebetulnya ada sesuatu yang menjadi masalah paling mendasar dan itu sengaja ditutupi. Tapi semakin ditutupi, menurut saya semakin menunjukkan kepada kita bahwa ya Tifa orang yang sedang bermasalah. Tifa orang yang sedang menghadapi problem serius. Dan problemnya ini bukan ekonomi saja ya, terkait dengan hutang piutang yang ia tidak bisa selesaikan. Tetapi poinnya itu justru ada pada diri Tifa sendiri ya, yang secara psikologi tergambar bahwa ia sedang menghadapi masalah psikologi yang sangat berat ya. Dan beratnya tekanan psikologi terhadap dirinya itu akhirnya menciptakan self defense. Self defense itu apa? Mekanisme. Jadi self defense mechanism. Jadi self defense mechanism itu artinya mekanisme membela diri ya. Dengan apa? Dengan menunjukkan saya percaya diri ya. Jadi orang yang terlalu pede itu juga bermasalah teman-teman ya. Jadi hati-hati orang yang terlalu over dalam rangka percaya diri itu sebetulnya orang yang sedang mempertontonkan problem problem psikologi yang sangat serius. Sebab ya itu tadi ia menjadi orang yang pada akhirnya hanya mempertontonkan bahwa ia percaya diri, ia yakin, ia kuat, tetapi sebetulnya ia rapuh ya. Jadi kerapuhan Tifa itu justru dipertontonkan secara vulgar sehingga kita hanya melihat orang ini sebetulnya sedang ya meminta dibelas kasihani ya. Kalau mau berani itu jangan kepalang tanggung gitu kan. Kalau mau berani jangan kepalang tanggung. Ancene dulek jaran tenan kowe Fatifa. Diangkrengane tenan kowe. Aku wis kadung gundul rambut tak syukuran 7 dina 7 bengi. Awakmu ditangkep karo Roy Suryo ampre ben diekem ning penjara e. Lah kok malah penangguhan penahanan. Wah, lah ngajak sodron bocah iki. Delogok jaran tenan kowe. Ya ora apa-apa. Seneng-seneng kowe. Ndang, seneng-seneng. Alah, diteni ae. Deleken. Sesuk ora tak uwek-uwek dhewe. Alah gregeten aku. Jan piye to ya gregeten tenan aku. Wong kene wis syukuran ya to ora trimo mbleh ingkung. Apa kuwi ingkung? Mbleh iwak ula barang ya to saking gembira sodane kok gembira ria. Ya to. Awakmu ditangkep ben jengking-jengking ning kunjara kono lah kok malah penahanan. Weh jan negara iki ngajak bubrah negara iki jan tenan. Aku budrek mau tak parani tak wek-wek dhewe Tifa wis ora usah dikrangkeng wis alah. Ya to, engko ben aku sing ngrangkeng wek-wek ngono wis. Ngasih 7 dina 7 bengi ora lemes dhewe. Kandhani kok wong wis penak-penak ning kunjara. Ya to, wong loro kuwi lah kok mbedal meneh. Yuh.
penangguhan penahanan. Ya toh. Wah, iki negara iki cilaka suwi-suwi iki carane ngene iki. Wah, aku suwi-suwi selot ora percaya karo negara iki carane ngene iki. Ya, lha engko ning jaba anu kakean cangkem neh, kakean polah meneh. Iya toh? Wingi di penjara semaput, etok-etok pingsan, nangis, brebes mili, ben di apa? Mesake karo masyarakat. Delok anu ya Pak ya, kowe mau eling-eling kuwi anu kowe saiki dadi wong sing apik. Ya. Aku jan gelo lho tenan aku. Wis kadung tak cukur gundul rambutku, tak cukur guncung. Jaman biyen durung usum sabun, pabrik erung dibangun. Rambutku andukku anduk sarung. Dolananku kontol cilik saka Lempung. Apa kuwi? Montor cilik saka Lempung. Lah kok wis tak gundule lae lho kok ora sida di. Wah, lah iki jan ngejak bubrah negara. Kan ngene iki carane ya cilaka aku. Aku iki sing ketiban cilaka terus tak gundul Lah kok tibake kok wah lah ngejak bubrah negara iki. Wis aku ora percaya wis saiki karo negara tenan iki. Aku mending tak parani tak wek-wek dhewe ngasih lemes ngono genep enek 7 dina 7 bengi ngono kae. Wah, jan aku semremet aku wis kadung gundul kok Mending nek gundul kira gundul dhuwur tok ngono kuwi ya. Lah iki wis kadung tak gundul kabeh dhuwur ngisor, ngisor dhuwur ya ta. Lah kok ra sida ditahan weh. Lah ya jur bunga. Iya ta, bunga cengengah-cengenges nah. Wingi gek pas ditahan cengat, cengi, runak, unu. Ya, kaya wong randi daya. Ya, wah eling-eling Pak aja anu dadi wong sing apik ya. Tenan iki dieling-eling nek orang kok tak parani dhewe tak wek-wek dhewe kok. Ya aku wis gregeten tenan. Jen tenan aku jan gelo tenan aku. Gelo aku pati Pak karo kowe jan gelo. Wis negara iki ya wis mbuh ki ngrasake budrek aku. Jare ngomongnya ape ditahan ora ditahan malah diculke meneh bedal. Alah budrek aku budrek aku budrek tenan budrek. Oke guys, jadi seperti itu ya. Memang Dr. Tifa membuka galangan donasi ya alasannya tadi untuk proses perkara dia gitu ya, tapi kita nggak pernah tahu kira-kira untuk apa, apalagi ada kabar mengenai dia yang katanya terlilit hutang gitu guys. Jadi banyak yang curiga jangan-jangan digunakan untuk pribadi gitu. Tapi kalau menurut kalian sendiri bagaimana guys? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak React. Sampai jumpa di video-video lainnya. See you.